Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik dengan judul kromatografi kertas. Tujuan dari praktikum kita kali ini ada dua. Yang pertama, memahami prinsip kerja dari kromatografi kertas. Lalu yang kedua, melakukan pemisahan campuran dengan metode kromatografi kertas. Jelas ya? Lalu kita masuk ke teori yang mendasari judul praktikum tersebut. Sebelumnya, dalam suatu makanan ada pewarnanya. Untuk menguji pewarna itu baik atau tidak, maka diperlukan suatu metode pengujian yang dinamakan dengan metode kromatografi. Lalu di sini ada teorinya, ada pengertian dari metode kromatografi. Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk pemisahan suatu komponen campuran berdasarkan perbedaan melarut dalam pelarut tertentu dengan medianya kertas. Lalu ada jenis-jenis kromatografi itu ada tiga. Yang pertama ada kromatografi kertas, lalu ada kromatografi lapis tipis yang disingkat dengan KTL, lalu ada kromatografi kolom. Kita akan menjelaskan satu-satu dari jenis-jenis kromatografi tersebut. Yang pertama ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang paling sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena kromatografi kertas ini merupakan kromatografi partisi dengan menggunakan media berupa selulosa, sehingga menyebabkan terjadinya pemisahan pada campuran sauletnya. Lalu kromatografi kertas ini memiliki dua fase. Ada fase diam dan ada fase bergerak. Kalau fase diam ini ialah air yang terserap oleh serat selulosa pada kertas, sedangkan fase bergeraknya itu adalah pelarut polarnya. Senyawa atau bahan yang digunakan pada kromatografi kertas ini biasanya itu ada tinta, ada pewarna makanan, dan ada pewarna sintesis, dan masih banyak lagi. Sedangkan pelarut yang digunakan pada kromatografi kertas ini biasanya itu ada propana, isopropana, dan etanol, serta pelarut-pelarut organik lain dengan perbandingan tertentu. Jelas ya tentang kromatografi kertas. Lalu kita masuk ke kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan KTL. Kromatografi lapis tipis ini mengidentifikasi suatu senyawa untuk mendapatkan senyawa tersebut murni atau tidaknya, atau mengidentifikasi senyawa dengan melihat kemurnian dari senyawa tersebut. Pada kromatografi lapis tipis ini ada dua fase juga, ada fase diam dan fase bergeraknya. Kalau fase diamnya ini ialah berupa lapis tipis absorbennya, sedangkan fase gerak ini adalah fase yang bergerak di atas fase diam. Jelas ya? Lalu kita masuk ke kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini, aplikasi dari kromatografi kolom ini adalah dengan isolasi senyawa berupa aplikasi dari kromatografi kolom ini berupa isolasi senyawa dari bahan atau sampel tertentu sehingga didapatkan suatu senyawa yang murni. Lalu kromatografi kolom ini adalah proses pemurnian atau pemisahan suatu senyawa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau yang diinginkan itu secara murni. Lalu interaksi yang terjadi pada kromatografi kolom ini, pemisahan yang terjadi itu interaksinya itu adalah, saya ulangi lagi, pemisahan kromatografi kolom ini, interaksinya itu terjadi ialah pemisahan suatu senyawa dengan kemurniannya melalui metode kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini juga memiliki dua fase, ada fase diam dan ada fase bergerak. Tetapi pada kromatografi kolom ini berlawanan. Maksudnya berlawanan kayak mana? Misalnya fase diamnya itu pelarutnya polar, maka fase geraknya itu harus non-polar. Atau sebaliknya, apabila pelarutnya itu non-polar, maka fase geraknya itu harus polar, atau sebaliknya ya, seperti saya jelaskan tadi. Lalu kita masuk ke cara mengukur jarak antara batas
pelarut dan noda terhadap garis. Kita di sini melakukan perbandingan dan dinamakan dengan retention factor dengan yaitu RF. Yaitu rumusnya itu adalah X per Y. Perbandingan X per Y. X di sini adalah noda dari totolan, jarak noda ke totolan. Sedangkan Y di sini adalah jarak tempuh pelarut atau eluen. Jarak tempuh pelarut. Inilah perbandingan dari kromatografi nanti. Apabila kita telah mengukur jarak noda dari totolan tersebut, maka kita bisa menghitung perbandingannya dengan menggunakan rumus X per Y. Lalu kita masuk ke praktikumnya, alat dan bahan. Di sini sudah saya gambarkan alatnya. Yang kita gunakan alat di sini adalah pipet ukuran 10 ml, lalu ada ball pipet, lalu di sini ada gelas ukur berukuran 25 ml, lalu ada gelas beker 250 ml, lalu ada kertas saring dan lalu ada penutupnya atau yang disebut dengan penutupnya, lalu ada stopwatch, lalu ada penggaris. Penutup ini dinamakan dengan kaca arloji ya. Lalu ada isolasi, lalu ada gunting, ada label, dan ada lidi. Itu adalah bahan alat yang digunakan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 2 propanol, lalu ada aquades, dan ada 3 pewarna atau 3 clear. Lalu kita masuk ke langkah kerja dari kromatografi kertas ini. Yang pertama, tentu kita harus siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu ambil kertas saring tersebut, maka kita ukur kertas saring tersebut dengan ukuran 3 x 8 cm sebanyak 5 buah. Setelah itu kita garisi, yaitu jarak totalan itu 1 cm, sedangkan jarak eluen itu adalah 1,5 cm. Lebih kurangnya akan dapat seperti ini. Ini jarak totalannya, ini 1 cm. Sedangkan jarak eluennya ini adalah 1,5 cm. Seperti ini. Setelah itu kita buat sebanyak 5 buah. Lalu kita gunting atau kita potong kertas yang sudah kita ukur tadi. Setelah itu kita beri pewarna atau totolan pada garis totolan tadi yang 1 cm tadi. Garis totolan kita menggunakan 2 pewarna, yaitu ada pewarna hitam dan ada pewarna merah atau pewarna biru. Pokoknya beda warnanya itu. Kita beri totolan. Setelah itu kita kasih isolasi di atas ininya. Ini isolasinya. Ini kita kasih isolasi dekat eluennya. Setelah kita kasih isolasi, kita beri lidi pada isolasi tersebut. Di sini lidinya nanti. Lidi di sini berguna untuk supaya kertas tersebut tegak lurus pada eluen. Setelah kita beri lidi, lalu kita siapkan pelarutnya. Yang pertama, kita masukkan pelarut sebanyak 10 ml isopropanol dengan perbandingan 10:0 dengan aquades ke dalam gelas beker tadi. Setelah kita masukkan tadi pelarut tersebut, lalu kita masukkan lagi pola kertas yang sudah kita beri totalan tadi ke dalam gelas beker. Kita taruh, lebih kurang nanti gambarnya akan saya taruh di sini biar teman-teman lebih paham. Setelah itu, setelah kita masukkan tadi pelarutnya, kita masukkan lagi kertas yang sudah kita buat pola tadi ke dalam gelas beker tadi ini. Maka nanti hasilnya tuh akan seperti ini lebih kurang ya. Maaf ya teman-teman, videonya habis. Akan seperti ini. Nih. Lalu setelah kita masukkan kertas saring tersebut, kita tutup dengan kaca arloji.
kita tutup dengan kaca arloji tadi yang di sini. Habis itu setelah kita tutup dengan kaca arloji, apabila totolan tersebut atau sudah tegak lurus dengan eluen, maka di situ akan dimulai proses kromatografi kertasnya. Lalu kita hidupkan stopwatch-nya. Stopwatch di sini berfungsi untuk menghitung kecepatan dari pemisahan zat, dari pemisahan totolan tadi. Setelah kita hitung, kita amati beberapa saat, lalu setelah totolan tersebut atau zat tersebut telah sampai pada batas dari eluen-nya, maka kita ambil kertas tersebut lalu kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita ukur jarak dari noda pewarna tadi, jarak nodanya dari garis 1 cm tadi. Kita hitung jarak nodanya setelah kering, lalu kita ukur menggunakan penggaris, kita catat hasilnya. Maka setelah itu kita lakukan dengan cara yang sama, tetapi menggunakan pelarut dengan perbandingan. Ada perbandingan 4,5, ada perbandingan 2,5:7, menggunakan Aquades ya perbandingannya. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya nanti kalau kita melakukan praktikum, tetapi saya di sini cuma menjelaskan bagaimana praktikum dari kromatografi kertas tersebut. Nanti yang lebih jelasnya akan saya tampilkan bagaimana bentuk dari kromatografi kertas itu di sebelah kanan saya ini ya, supaya teman-teman lebih paham. Setelah kita amati dan setelah kita lakukan kromatografi kertasnya ini, lalu kita bisa menghitung retention factornya seperti perbandingan di sini tadi. Kita bisa mencari X-nya, kita bisa mencari Y-nya, lalu kita bisa mencari retention factornya. Kalau X ini merupakan jarak noda ke totolan, sedangkan di sini adalah jarak tempuh dari pelarut tadi. Setelah itu baru kita dapatkan retention factornya. Jelas ya? Lalu kita masuk ke di sini ada pertanyaannya. Yang ada 3. Yang pertama, adakah pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan kromatografi kertas? Jawabannya tentu, karena semakin tinggi atau semakin besar konsentrasi yang kita lakukan, saya ulang lagi, tentu mempunyai pengaruh, karena semakin tinggi atau semakin besar konsentrasi yang kita gunakan akan mempengaruhi kromatografi kertas tersebut, sehingga akan menyebabkan proses kromatografi kertas tersebut akan berlangsung lebih cepat. Jelas ya? Misalnya dia pelarutnya itu kayak isopropanol tadi 10:0 sama Aquades, maka nanti proses kromatografi kertasnya itu akan berlangsung lebih lambat, akan berlangsung lebih cepat. Inilah maksud digunakannya stopwatch untuk menghitung waktunya. Lalu misalkannya perbandingannya itu 5:5, maka kecepatan kromatografi kertasnya itu lebih cepat dengan perbandingan 10:0. Lalu yang kedua, apa prinsip kerja dari kromatografi kertas? Prinsip kerja dari kromatografi kertas itu adalah pelarut bergerak lambat pada kertas. Saya ulang lagi, pelarut bergerak lambat pada kertas. Lalu komponen campuran tersebut juga akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Setelah itu campuran tersebut akan terpisahkan dengan ditandai dengan bercak noda berwarna. Lalu yang ketiga, pelarut apa yang biasanya digunakan di dalam proses kromatografi? Biasa itu pelarut yang organik seperti ada etanol, propanol, isopropanol, dan pelarut organik yang lainnya dengan perbandingan tertentu. Jelas ya, pertanyaannya itu sudah terjawab 3 pertanyaan. Lalu kita masuk ke kesimpulan dari praktikum kali ini. Kesimpulannya adalah seperti pertanyaan tadi, semakin besar konsentrasi atau semakin tinggi konsentrasi yang kita gunakan, maka proses kromatografi kertas itu akan berlangsung lebih cepat, atau waktu kromatografi kertas itu akan berlangsung lebih cepat. Lalu apabila pelarut yang kita gunakan ini perbandingannya itu misalnya 5:5, maka proses kromatografi kertas ini akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan perbandingan 10:0 tadi. Paham ya? Itulah
praktikum kita mengenai kromatografi kertas. Semoga teman-teman paham. Maaf kalau ada salah kata, ada kata-kata yang berbelit. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.